Mama istirahat ya, Ma. Aku tuh gak mau Mama celaka. Aku juga gak berharap ada kejadian-kejadian buruk menimpa keluarga kita lagi, Ma. Makasih ya, Sat. Kamu udah perhatian banget sama Mama. Terus maksud Mama selama ini aku gak perhatian? Aku tuh udah kehilangan orang yang aku sayang banget 2 kali dalam hidup. Pertama Papa. Kedua Laras. Aku gak mau kejadian yang ketiga kalinya. Ya. Mama juga gak mau Mama sampai kehilangan kamu, Sat. Ya. Sebentar, aku mau telepon dulu. Mungkin Satria terima telepon dari kantor. Aku senang dengan perhatian Satria. Melihat semua perhatian Satria, aku jadi ngerasa apa aku adil melakukan semua ini ke anakku sendiri. Menjadikan Satria pion buat balas dendamku. Tapi aku gak punya cara lain. Aku harap Satria bisa terima keinginanku. Menikahi Bella dan balaskan dendam atas kematian papanya. Halo Mas Satria, kenapa? Maaf ya tadi saya nggak dengar teleponnya. Lagi di jalan pulang soalnya. Nggak apa-apa kok. Aku cuma bilang makasih ke kamu. Makasih untuk ngerawat dan ngebantu mama aku selama di rumah sakit. Sampai akhirnya sekarang udah sembuh dan udah bisa pulang. Ya nggak usah sungkan kayak gitu lah Mas. Saya kan perawat, itu udah tugas saya. Serahin! Serahin! Halo? Sekar? Halo? Sekar? Aneh. Kenapa Sekar tiba-tiba matiin teleponnya? Jangan kabur loh, David! Bang Jali, udah cukup, Bang cukup, cukup dibilang. Gua lagi asik juga lu. Kamu pikir dengan kamu jadi copet, hidup kamu bisa aman gitu? Enggak ya, saya bisa bawa kamu ke kantor polisi sekarang. Iya Mbak, maaf Mbak. Saya butuh uang Mbak, buat adik saya ke sekolah Pak. Maafin saya Mbak. Nih, buat bantu adik kamu sekolah, ambil. Tapi Makasih, awas Mbak. ya, sampai sekali lagi saya lihat kamu nyopet, saya langsung tarik kamu dan saya bawa kamu ke kantor polisi. Iya Mbak. Udah, jangan nyopet lagi. Iya Mbak, makasih Mbak. Bang. Bang Jali itu gimana sih? Abang niat nggak sih bantu saya? Kalau kayak gini caranya, saya kan jadi dikira punya kesaktian. Ya elah, gua lagi asik juga. Udah biarin aja. Yang penting dia tobat sama kapok. Orang mau nganggap lu apa aja, kagak usah lu pikirin. Ya ampun, Mbak, makasih Mbak. Makasih ya Mbak. Aku nggak tahu gimana kalau misalkan tadi Mbak nggak ngejar. Mbak ya ampun, ini tangannya luka. saya bantu obatin ya. Nggak usah Mbak, rumah saya deket kok dari sini. Ya udah kalau gitu saya anterin Mbak pulang ya Mbak. Sekalian saya bantu obatin. Kebetulan saya perawat Mbak. Ini lukanya bisa infeksi loh kalau nggak diobatin. Makasih ya Mbak. Saya anterin ya Mbak. Iya Mbak. Kak Herlan? Vicky. Iya. Kak Helen sekarang udah gak tinggal di Bandung lagi. Mau cari kerja di Jakarta aja. Kalau boleh, kakak mau numpang di sini ya. Ya paling nggak sampai nanti dapat kerjaan yang baru. Mudah-mudahan kamu sama Naura nggak keberatan. Soalnya kakak nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa selain sama kamu. Ya, enggak apa-apa kok. Kakak mau tinggal di sini juga nggak apa-apa. Justru aku tuh seneng kalau misalkan kakak tinggal di sini. Naura jadinya kan ada teman ngobrol kalau misalkan aku lagi sibuk kerja. Makasih banyak ya, Vic.
Naura? Naura? Naura, kamu udah pulang? Naura kenapa ya? Kok wajahnya kayak kaget gitu? Kalian ini baru datang. Dan katanya dia tuh mau tinggal di sini sementara sampai dia dapat kerjaan. Gak apa-apa kan? Wah, aku seneng banget. Jadi nanti kalau misalkan Mas pulang kerjanya malam, aku jadi ada temennya. Oh ya Mas, kenalin ini Skar. Halo, Vicky. Skar, ini suamiku, Mas Vicky. Halo Mas Vicky. Oh ya Mas, tadi aku dijambret. Hah? Terus, kok bisa sih kamu dijambret gitu? Apalagi yang luka? Hah? Ada yang luka yang lain? Enggak kok Mas, tadi untungnya aku ditolongin sama Sekar. Ya Allah, makasih banyak ya Sekar. Udah mau nolongin istri saya. Sama-sama Mas Vicky, itu udah kewajiban kita kok. Sesama manusia kan harus saling tolong-menolong. Lagian saya juga mau sekalian nganter Mbak Naura dan ngobatin lukanya Mas. Hah? Ini beneran kamu nggak apa-apa? Hah? Mana lagi yang sakit? Kaki kamu juga? Kita ke rumah sakit aja ya? Enggak sayang, nggak apa-apa kok. Lagian ini lukanya nggak terlalu serius, jadi nggak usah lah ke rumah sakit ya. Ya udah, pokoknya kalau ada apa-apa langsung kabarin aku ya. Aku nggak mau kejadian ini terulang lagi. Iya sayang. Ma? Ma? Mama? Kemana Mama? Kamu nggak ada di tempat tidur? Mana ya dokumen itu? Apa udah dipindahin sama Mama? Ngapain kamu di sini? Aduh, ketahuan Mama lagi. Aku nggak mungkin bohong lagi. Harusnya aku yang nanya gak sih? Kenapa Mama nggak istirahat di tempat tidur? Mama kan harusnya istirahat, Ma. Jangan jalan-jalan dulu. Kondisi Mama aja belum fit. Sekali lagi Mama tanya, ngapain kamu di situ? Aku pernah lihat ada dokumen lamanya Papa di situ. Dokumen tentang pembatalan kerjasama. Dan itu masih disimpan dengan lengkap dan rapi sama Mama. Sekarang pertanyaan aku, untuk apa Mama simpan semua itu? Mama masih nyimpen itu semua karena Mama mau memperjuangkan hak kamu, Sat. Hak? Nggak ngerti maksud Mama apa? Mama mau hak media yang papa kamu dan hak kamu dibalikin semuanya. Itu. Wah, kenapa sih di otak Mama cuma duniawi doang? Papa udah meninggal 17 tahun yang lalu. Hidup kita baik-baik aja, Mah. Nggak kekurangan. Kita harus bersyukur. Mau apa lagi yang harus diperjuangkan sih, Mah? Gak ada kata baik-baik aja, Sat. Hidup Mama tuh hancur tanpa papa kamu. Kamu bilang ini semua baik-baik aja. Mama gak nyangka ya kamu bisa bersikap seperti ini, Sat. Kapan sih, Mama nggak pernah salah paham? Maksud aku bukan kayak gitu loh. Keluar. Mama butuh istirahat. Ayo keluar. Keluar. Ma, please. Mama nggak boleh salah paham. Dengerin dulu penjelasan aku. Sekali lagi Mama bilang kamu keluar, Sat. Kamu gak mau kan Mama sakit lagi? Kamu bilang kan Mama butuh istirahat kan? Sekarang Mama mau istirahat. Keluar. Kenapa respon Mama sampai separah ini? Ya. Maafin Mama kalau Mama nggak bisa jelasin semuanya ke kamu sekarang. Karena cuma Mama yang ngerasa hancur atas semua ini. Sekar, kamu yakin ngomong bareng sama saya? Ah, nggak usah Mas Vicky, makasih banyak. Tadi saya udah pesan ojek online kok.
Lagian kan arahnya Mas Vicky beda sama arah saya. Makasih banget ya, Sekar. Sama-sama, Mbak. Atas nama Sekar. Ya, Bang. Misi. Iya, hati-hati. Ya. Udah helm. Sayang, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Kak, aku titip Naura ya. Aku senang kalau misalkan kakak tinggal di rumah. Karena kalau misalkan aku ada meeting malam kan, Naura jadi nggak kesepian. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Kak. Jangan kayak gini, Kak. Aku nggak enak sama Naura. Kenapa sih? Emang Nora cemburu sama aku? Masa iya Nora cemburu sama kakaknya sendiri? Aku ini kakak kamu, walaupun cuma kakak tiri, tapi kan dari kecil kita selalu terus bareng dan sama-sama. Terus salahnya di mana? Aku nggak cemburu kok, Mas. Aku yakin kalau kalian itu nganggap kamu kayak adik sendiri. Makanya dia sesayang itu sama kamu. Ya kan, Kak? Ya udah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Oh ya, Kailan di sini kira-kira sampai berapa lama, Kak? Kenapa? Kamu nggak suka kalau aku lama-lama di sini? Oh, bukan gitu maksud aku, Kak. Kalau misalkan Kakak di sini lama, aku mau rapiin kamar buat Kakak. Nggak usah. Aku maunya tidur di kamar kamu, Naura. Kenapa sikap Kak Helen berubah kalau nggak ada Mas Vicky ya? Dia selalu baik di depan Mas Vicky. Tapi kalau di belakang Mas Vicky dia nggak seramah biasanya. Mama mau hak Midi yang papa kamu dan hak kamu dibalikin semuanya. Itu. Apa ya maksud mama ngomong kayak gitu? Apa ini terkait soal kematian papa 17 tahun lalu? Menurut semua pemberitaan, kasus kecelakaan yang menimpa papa hingga meninggal 17 tahun lalu emang masih jadi misteri. Gua harus kumpulin semua barang bukti. Semoga BAP kasus itu masih tersimpan dengan aman di arsip. Kenapa semua terasa janggal dan terlalu rapi untuk sebuah kecelakaan tunggal? Apa mungkin selama ini keluargaku hanya diberi fakta versi palsu? Aku yakin dari berkas BAP ini, aku bisa nelusurin apa yang terjadi sama papa. Lapor Komandan. Ya. Laporan hasil forensik atas kasus tabrak lari kemarin sudah selesai. Pihak Rumah Sakit Citra Medika Tama sudah memberikan laporan kepada saya, Komandan. Apa saya langsung ke sana aja untuk ambil hasil forensiknya? Gak usah, Bayu. Makasih untuk laporannya. Biar saya urus sendiri secara langsung. Siap, Dan. Saya permisi dulu. Makasih. Maaf, Mbak. Loh,
Sekar? Mas Satria? Sekar, kenapa tadi kau matiin teleponnya waktu aku lagi ngomong? Oh, itu Mas. Tadi pas saya lagi di jalan, ada orang dijambret. Makanya saya langsung bantuin dia, terus nggak sengaja deh nutup teleponnya Mas Satria. Dijambret? Terus gimana? Kamu gak ada yang sakit kan? Gak ada yang luka? Dia jahatin kamu gak? Nggak apa-apa kok Mas Satria. Lagian tadi jambretnya kasihan. Dia itu butuh uang tambahan Mas buat biaya sekolah adiknya. Terus kamu lepasin jambretnya? Sekar, gak semua omongan penjahat itu bener. Kamu jangan gampang percaya, kenapa sih kamu polos banget? Bisa aja dia bohong, Sekar. Itu alibi dia doang. Harusnya kalau kayak gitu, lebih baik daripada kamu lepas, kamu aduin ke aku. Biar pihak berwajib yang ngurus. Aku khawatir banget soalnya. Apa sih Mas Satria? Jangan khawatirin saya kayak gitu deh. Saya tuh kan cewek yang bisa jaga diri. Maaf Mas. Maaf. Aku yang harusnya minta maaf. Ya di satu sisi gak salah kan kalau aku khawatir sama temen. Sekarang aku harus buru-buru balik ke kantor. Ada hasil BAP yang harus aku kirim ke reserse. Supaya bisa diberesin cepet-cepet. Aku duluan ke kantor ya. Hati-hati ya Mas. Iya, kunci motor. Aku duluan ya. Hati-hati ya Mas Satria. Satria. Ini kan berita 17 tahun yang lalu. Baskara Mahendra. Bukannya papahnya Mas Satria ya? Nanti aku tanya langsung aja kali ya ke Mas Satria. Halo Mbak Naura. Halo Skar, aku mau ngundang kamu makan malam di rumahku nanti malam ya. Aku tunggu loh. Oh, makasih banyak Mbak Naura undangannya. Nanti saya datang ya ke rumahnya Mbak Naura. Skar pasti bentar lagi datang. Naura, kamu heboh banget siapin makan malamnya. Emang ada acara apa? Gak ada acara apa-apa kok Kak. Aku cuma ngajak Sekar makan malam di sini sebagai tanda terima kasih Kak. Kamu undang orang yang baru kamu kenal untuk makan malam di rumah ini. Terus sementara suami kamu gak di rumah? Sekar itu orang baik Kak. Dia tuh suster yang sering nolongin orang. Aku yakin kok dia tuh gak ada niat macem-macem. Dia tuh tulus Kak. Oh ya, Kakak mendingan ikut gabung makan sama kita ya? Enggak. Aku gak bisa. Soalnya aku udah janji sama teman-teman aku. Kamu aja makan berdua sama suster itu. Oh ya, aku kasih tahu ya. Kamu tuh jangan terlalu baik kalau sama orang. Karena kita nggak akan tahu orang itu beneran baik atau dia akan jadi ular yang ngigit kita dengan bisanya. Aneh banget sih Kak Helen. Halo sayang, aku lagi siapin makan malam nih. Oh iya, aku juga undang Sekar. Kamu pulang ya. Aku kangen banget sama kamu. Bye sayang. Maaf Pak, Iya, ada yang bisa dibantu? Mas Satrianya ada nggak? Soalnya saya ada urusan penting sama Mas Satria. Tapi saya hubungin handphonenya nggak diangkat-angkat. Komandan Satrianya lagi keluar. Nanti akan balik lagi. Gitu.
Ya udah Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Hampir aja lupa. Mbak Naura kan ngundang aku makan malam di rumahnya. Mending aku berangkat sekarang aja deh ke sana. Kemana lagi aku harus cari potongan clipping itu? Kira-kira jatuh di mana ya? Padahal itu salah satu petunjuk yang menghubungkan tentang kasus kematian Papa. Aku butuh jawaban cepat terkait soal kematian Papa. Ya ampun Mbak Naura, ini masaknya banyak banget. Iya dong, kamu kan tamu istimewa aku malam ini. Aku tuh masih ngerasa berutang budi banget sama kamu, Skar. Jangan gitu dong Mbak, itu kan karena kebetulan aja. Dan saya juga bantu sebisa saya. Tapi buat aku itu berarti banget tahu. Mbak Naura, rumahnya adem banget ya. Terus Mbak, itu kakaknya Mas Vicky, Mbak Helen kemana ya? Kok nggak kelihatan, terus nggak ikut makan bareng juga sama kita? Kak Helen itu kakak tirinya Mas Vicky. Oh ya Skar, nanti kamu nginep di sini aja ya. Soalnya Mas Vicky lagi nggak ada di rumah. Mungkin Kak Helen juga lagi sibuk di luar. Entah kenapa aku kayak udah nyaman banget ngobrol sama kamu. Padahal kita baru kenal, tapi kayak berasa udah lama. Saya juga ngerasanya gitu loh Mbak. Mbak Naura ini gak cuma cantik, tapi kelihatan banget hatinya juga baik. Bisa aja kamu. Beneran Mbak. Yaudah makan ya, makan. Mbak Naura? Mbak? Tolong! Mbak Naura? Itu kan suaranya Mbak Naura. Jangan-jangan Mbak Naura? Tolong jangan sakitin saya. Kalian boleh ambil apapun yang ada di sini, tapi tolong jangan sakitin saya. Iya! Jangan teriak-teriak! Atau lu buka matiin sekalian. Cepat! Serahin harta lu! Beresik lu ya! Hah? Tunggu tembak lu sekalian, ha? Naura! Stop! Jangan sakitin dia. Kok lukanya bisa hilang? Jangan-jangan dia setan. Kabur. Ketumben, gelap. Apa mati lampu ya? Siapa kalian? Diam! Jangan teriak. Atau lu pengen mati juga? Bang Jali, Bang Jali, Abang di sini kan, Bang Jali.
Mbak Naura? Mbak Naura? Mbak? Mbak Naura? Bertahan ya, Mbak? Mbak Naura bertahan, Mbak? Mbak bangun, Mbak? Mbak? Halo, tolong kirim ambulans sekarang ya ke Jalan Pupa Indah Raya nomor 17. Ada korban tembak. Iya sekarang. Mbak Naura? Mbak Naura? Maafin saya, Mbak. Halo, Sekar? Ada apa? Mas Satria. Sekar, kamu kenapa? Rumah teman saya dirampok. Saya ada di sini, Mas Satria. Tapi teman saya kena tembak. Sekar, gini. Tenang, ya, jangan panik. Kamu juga nggak usah takut. Kirim lokasinya sekarang ke aku. Aku datang ke sana. Iya, Mas Satria. Ya, cepat kirim ya. Javi, Bayu. Ya dah. Siapkan tim, kita harus penyelidikan ke TKP. Ada kasus perampokan. Ayo, sekarang. Siap, Komandan. Saya akan siapkan semuanya. Baik, hubungi pihak forensik. Oke, siap. Cepat ya. Sekarang udah kirim lokasinya. Sudah, Nan. Ayo kita berangkat. Siap. Stop! Kamu kemana Satria? Ih, aku tuh dari kemarin hubungin kamu gak angkat-angkat. Kenapa? Aku tuh kangen sama kamu, Satria. Bel, dengar aku. Aku ada tugas dan aku harus jalan sekarang. Alah, tugas-tugas. Paling kamu ketemu sama Sekar kan? Bel, aku mau pergi ke TKP. Ada tugas penting mendadak. Jangan bikin kesimpulan-kesimpulan yang aneh deh. Ya tapi emang bener kan faktanya gitu. Emang kamu mau ketemuan terus sama Sekar. Aku udah bilang, jangan pernah nuduh ataupun bikin kesimpulan yang bikin aku sama mamaku ribut. Aku tahu kok, habis ini pasti kamu mau ngadu yang enggak ke mamaku kan? Bel, aku gak punya waktu. Aku harus berangkat sekarang. Aku ikut. Terserah, Bel. Wih, apa sih lu? Ini hari jualan air mata. Kayak sedih amat apa yang lu sedihin sih? Udah kagak laku ya? Lu jualan air mata sama manusia. Saya sedih gak bisa nolongin Mbak Naura. Padahal tadi saya ada di dekat dia, Bang. Itu si Nora yang lu tolongin waktu di Jamret? Iya, Bang. Saya berhasil nyelamatin dia dari Jamret. Tapi saya nggak berhasil nyelamatin dia dari perampok. Kasihan Mbak Naura, Bang. Itu namanya takdir. Kagak ada siapapun manusia di bumi ini atau di tempat arwah yang bisa merubah takdir. Lu paham? Sekar. Kamu Sekar kan? Apa yang terjadi sama aku? Aku kedinginan, Sekar. Lu kasih tau deh dia. Dia sepertinya udah lupa bahwa dia tuh udah mati. Mbak Naura, sebenarnya kamu... Jovi, Bayu, apa ada hal lain yang mencurigakan selain luka tembak? Sementara ini tidak ada, Komandan. Hanya ada luka tembak. Oke. Kalau gitu, kita harus menunggu hasil visum lanjutannya.
Tapi kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus cari bukti-bukti tambahan. Siap, Komandan. Siap, Nan. Nora. Bangun, Nora, jangan tinggalin kakak, sayang. Nora, bangun. Kak, ada apa ini? Kenapa kakak nangisin dia? Emang dia siapa? Vicky. Ini Nora, Vicky. Nora meninggal ditembak perampok, Vicky. Tapi kakak nggak tahu kejadian persisnya. Kakak pasti bercanda kan? Gak mungkin orang meninggal, Kak. Nora itu janjian sama suster. Suster Sekar. Nora yakin kalau suster Sekar itu baik sama dia. Tapi nyatanya dia nggak bisa jaga Nora. Nora, ayo. Nora. Kenapa kamu ninggalin aku, Nora? Maaf Pak, kami akan segera melakukan visum pada jenazah ini. Nora, bangun. Nora. Devi, Bayu, segera. Siapa? Nora. Pak, permisi Pak. Pak, tolong Pak, jangan bawa istri saya Pak. Pak, Dibawa. Pak tolong Pak. Ayo cepat. Nora, Hati-hati ya. Pak tolong Pak. Mas, tolong. Saya minta Anda untuk kooperatif dan jangan menghalangi pihak kepolisian untuk melakukan evakuasi. Percayalah semuanya akan berjalan dengan baik kalau Anda semua bisa diajak kerjasama. Kalau Anda mau ikut ke rumah sakit, silakan. Pak tolong Pak. Tolong cari pelakunya Pak. Saya nggak terima istri saya meninggal seperti ini Pak. Saya nggak ngerti kondisinya. Percayakan sama pihak yang berwajib. Begitu kami dapat bukti yang kuat, kami pasti akan segera bertindak. Maaf sebelumnya, benar Anda adalah kakak ipar korban? Iya, benar. Baik, menurut informasi yang saya punya, Anda langsung pulang begitu kejadian? Enggak, aku nggak tahu apa-apa. Karena begitu aku sampai di rumah, pas aku mau teriak di dalam, ada orang yang bertopeng, udah gitu mereka tuh nodongin aku pakai pistol. Aku nggak tahu lagi gimana kejadiannya karena aku pingsan. Tapi aku yakin yang tahu kejadian semua ini pasti suster Sekar. Kesian Nora. Aku tahu banget pasti dia ketakutan pas kejadian ini. Nora. Satria, kamu kok cepet banget sih nyetirnya, ngebut tau nggak? Untung aja aku bisa nyampe nyusulin kamu. Bisa gak sih kalau ngomong pelan-pelan? Dan bisa gak lihat kondisi? Aku lagi tugas, aku lagi kerja. Dan aku gak bohong sama kamu. Aku harap kamu bisa pulang sekarang. Hah? Pulang? Enggak. Udah capek-capek nyusulin kamu suruh pulang. Aku mau di sini aja sama kamu. Bel, aku punya banyak urusan. Please jangan ganggu tugas aku dong. Atau perlu aku telepon anggota aku untuk bawa kamu pulang sekarang? Enggak. Oh, yaudah aku pulang sendiri aja. Belin banget sih kamu. Di mana Sekar? Kenapa dia nggak ada di sini? Atau jangan-jangan dia ada di luar? Aku nggak nyangka kalau makan malam tadi itu jadi makan malam terakhir sama Mbak Naura. Sekar, kamu dari mana aja sih? Aku cemas mikirin kamu sekarang. Aku takut kamu kenapa-napa. Hai, ipar korban jelasin ke aku.
kamu ada bersama korban saat kejadian. Iya Mas Satria, saya ada sama Mbak Naura saat kejadian Mas. Makanya saya telepon Mas Satria. Saya masih shock Mas. Saya benar-benar lihat Mbak Naura ditembak depan mata saya Mas Satria. Ya. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Aku janji sama kamu, aku akan tangkap pelakunya segera. Sekarang pertanyaan aku, apa kamu lihat pelaku perampokannya? Saya nggak lihat pasti sih Mas, karena mereka pakai topeng. Tapi saya ingat, salah satu dari mereka itu punya tato kobra di lengannya. Tato kobra? Tapi kamu tahu gak, mereka ambil apa aja dari rumah itu? Enggak Mas, saya nggak lihat. Sayang, kenapa kamu mengingkari janji? Kenapa kamu ninggalin aku? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Nggak bisa. Gimana kalau misalkan aku kangen sama kamu, sayang? Aku bisa gila. Aku nggak bisa kehilangan kamu, sayang. Ayo Mas. Besar banget ya cintanya Mas Vicky ke Mbak Naura. Sampai Mas Vicky nggak mau ninggalin makamnya Mbak Naura. Aku tahu persis. Aku tahu persis rasanya kehilangan yang dipisahkan oleh sebuah kematian. Rindu sama seseorang yang udah nggak bisa kita temuin lagi itu sakit banget. Percayalah, rindu terberat itu bukan yang dipisahkan oleh jarak dan waktu, tapi dari perbedaan alam. Bunga ini lambang cinta yang tulus dan abadi. Lambang sebuah kesetiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kayak cintaku ke kamu, Rasa. Kamu pasti kangen sama kebersamaan kita dulu kan, Sat? Aku juga kangen banget sama kamu. Bukan sebagai Sekar, tapi sebagai Laras. Wow. Banyak banget perhiasannya sekarang. Bagus-bagus sekali gelangnya. Wow, cantik banget. Apalagi ini kalungnya. Pasti mahal harganya. Nora, sayang kamu di sini. Iya Mas, aku di sini. Aku mohon kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Iya Mas, aku nggak akan pergi lagi. Aku di sini kok. Vicky? Kok jadi kayak gini sih?
Vicky, kamu ngapain Vicky? Kamu kenapa? Kamu kenapa jadi kayak gini? Aku sayang sama kamu, Nora. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu pakai baju yang aku kasih. Oh, sebentar, aku ada sesuatu buat kamu ya. Sebentar, sebentar. Gempa ya? Hah? Gempa ya? Nara, lepas! Nara! Ampun! Kailan? Kalian ngapain di kamar aku? Kailan? Kak. Kailan kenapa? Apa aku tadi halusinasi ya? Nggak mungkin. Pasti memang aku mimpiin Naura tadi. Gak mungkin. Tadi itu halusinasi aku aja. Nora nggak mungkin jadi arwah gentayangan. Berani-beraninya lu nongkrong di tempat duduk gue. Hah? Ini kawasan gue, tau gak lo? Lu nggak usah ngatur-ngatur gue ya, hah? Gue mau duduk di mana aja terserah gue. Ajar. Wah. Sain lo. Sain lo. Jagoan lo sini lo. Weh. Ada. Woi, yang kabar lo? Aduh. Sakit pelan-pelan. Iya, sabar Pak. Aduh, sakit. Jangan sampai rusak tuh. Tato gue mahal. Sakit! Lu bisa kerja gak sih lo? Gak becus lo kerja lo. Sus, ada apa? Ini, ada orang dari tadi ngamuk-ngamuk pasien ini. Kamu tenang aja ya, biar aku aja yang tanganin. Iya. Pak, saya perawat di sini. Saya yang bantu tanganin luka Bapak ya. Suruh, pergi. Pergi lo. Jangan. Pak, saya perawat di sini dan saya mau obatin luka Bapak. Gue bilang pergi lo. Pergi lo. Ini loh. Preman kayak begitu. Bang. Tapi kayaknya kita harus ikutin dia deh, Bang. Saya inget banget tato di tangannya itu, Bang. Itu yang udah ngerampok rumahnya Mbak Naura dan yang udah nembak Mbak Naura. Lu tenang aja. Jangan panik kayak gitu. Biar ntar gua cari dia, ya. Kalem aja. Rumah sakit apaan nih? Gelap kayak begini. Tuh, nggak jelas nih rumah sakit nih. Iyalah. Lu udah mati. Gua nggak takut sama siapapun.
jauhkan dia dari Helen. Apa hubungannya sama Helen? Naura. 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 Wah. Ah. Ih. Halo. Kenapa? Kan udah dibilangin kalau nggak penting-penting banget itu nggak usah telepon. Urusan kita udah selesai. Gue nggak bisa keluar. Hah? Ada hal penting apa lagi emangnya? Kak, lagi sibuk nggak? Enggak kok. Cuma ngobatin kaki aja. Soalnya tadi nginjak beling. Kok bisa? Terus gimana kakinya? Enggak apa-apa. Aku mau ke rumah sakit. Malam-malam kayak gini? Biar aku anterin ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Lagian juga deket dan nggak akan lama. Ya udah. Istirahat aja, Gi, kamu. Iya, Kak. Buset dah. Ngapain tuh orang? Ada apa? Ngapain dia? Berteman apa-apa sama nih orang? Kenalan? Gue mau minta duit 50 juta. Hah? Apa? 50 juta? Gue nggak ada uang. Lagian juga tugas lo udah selesai. Gue mau pergi dari sini. Asal lo tau. Adik ipar lu tuh dari arwah gentayangan. Nakutin gue. Gue gak mau mati konyol. Wah, dikipe bener-bener nih. Manusia apa iblis apa jahanam? Ini sih bukan maling lagi nih, gerombolan nih. Penjahat. Nggak mungkin. Mana ada sih arwah gentayangan? Lo cuma pengen meres gue doang kan? Hah? Suster itu siapa namanya? Sekar. Dia gue tembak saat gue ngerampok adik ipar lu. Pas gue lihat, luka bekas tembaknya itu hilang. Ya nggak mungkin lah. Orang Sekar aja juga ada kok di pemakamannya Naura. Udah deh, lo nggak usah nipu gue. Ya. Terserah lo, mau percaya atau enggak? Gue mau minta duit sekarang. Kalau enggak, gue bakal laporin lo. Kalau lu otak perampokan dan Naura. Atau enggak, lu gue tembak sekalian, biar lu mati. Masa bodoh, gue gak ada duit. Serah. Lu mau transfer sekarang gak? Cepat! Lepasin dulu. Iya. Gue transfer sekarang. Tapi lo harus janji. Jangan sampai lo bocorin ke polisi. Gue janji. Kalau enggak, hidup lo sendiri yang akan susah. Udah. Lumayan. Gue harus pergi dari sini secepatnya. Wah, bener-bener ya. Ada orang model beginian. Ada asal penjahat ini. Gue kerjain dikitnya. Rasain. Jangan. Belum gue setan udah lari. Nanti kalau uangnya habis, gue bakal manfaatin kasus perampokan. Gue bakalan peres itu si Helen. Kita pergi dari sini. Gue muak sama setan-setan yang gentayangan itu.
Jangan bunuh gue. Kok nggak ada? Hilang, Bos. Nggak ada, Bos. Kalian harus mati. Jangan bunuh. Aku harus buka lagi dokumen kasus kecelakaan Papa. Tapi jarak waktunya udah lama banget. Apa memang benar ada rahasia di balik kematian Papa? Kasus Laras saja belum bisa aku buka lagi sampai saat ini. Ditambah lagi, aku harus cari orang yang mau celakain Mama. Dan kami berdua sudah mencari markas preman yang memiliki tato kobra, Komandan. Tapi tidak ada satupun yang kami temui. Betul, Komandan. Mungkin kita perlu menyisir komplotan lain, Dan. Petunjuk yang kita punya emang sangat sedikit. Tapi pesan saya jangan sampai lengah. Bahkan saya kepikiran untuk balik ke TKP. Saya mau nyisir ulang TKP rumah perampokan itu. Baik, apa-apaan sih kamu? Itu, Nan, ada 2 orang nyebrang sembarangan. Gak kamu tabrak kan? Enggak, Nan, saya nggak ngerasa nabrak. Ya, kita cek. Ada apa ini? Kenapa kalian luka-luka seperti ini? Ikut kami. Kami bawa ke rumah sakit. Jangan. Nggak usah. Jangan. Pembunuh! Jangan. Gue cuma disuruh ngerampok. Jangan. Ngerampok? Javi, ayo. Bawa mereka. Siap, Komandan. Kamu nggak mungkin salah lihat. Ada tato kobra di tangannya. Skar, makasih ya kemarin udah mau bantuin aku ngurusin pasien di IGD. Sama-sama. Tapi takutnya ada yang ngomong ke suster kepala kalau aku gak ngurusin pasien. Tapi kan kamu tahu sendiri pasien itu gimana. Udah, kamu tenang aja ya. Nanti kalau suster kepala nanya, aku bakalan bantu jawab kok. Tapi kemarin aku denger kalau orang itu ngomong kalau kamu suster setan. Iya, aku juga bingung kenapa ya dia ngomong kayak gitu. Bahkan dia hampir nyerang aku loh. Tapi ya udahlah, namanya juga pasien ya. Mungkin dia lagi halusinasi. Atau bisa jadi dia lihat arwah kali ya. Kamu sering denger kan banyak pasien yang cerita kalau dia lihat arwah di rumah sakit ini. Ya juga sih. Pasien manggil Sekar dengan sebutan setan. Yang bener aja. Apa mungkin ada yang gak beres ya sama si Sekar? Masa iya sih dia beneran arwah gentayangan? Bella? Halo? Iya, Mas? Kamu udah berhasil nangkep rampoknya? Iya. Saya kesana ya sekarang. Iya, Mas. Sus, saya boleh minta tolong nggak? Bantuin jaga pasien yang di kamar nomor 3 ya. Soalnya saya harus ke kantor polisi sekarang, ada urusan.
Oke. Makasih ya. Naura. Naura. Di mana kamu? Aku kangen sama kamu, Naura. Naura. Mas, aku di sini. Naura. Kamu di sini, sayang. Aku cariin kamu kemana-mana loh. Masya Allah, kamu cantik sekali pakai dress ini. Kita pulang ya sayang. Nora! Nora. Nora. Aku kangen sama kamu, Nora. Nora? Aku mau ke kantor. Kamu istirahat aja dulu di rumah. Kamu juga belum sarapan kan? Aku udah bikinin makanan yang spesial buat kamu. Ayo, kita sarapan bareng yuk. Kakak aja yang sarapan. Aku belum lapar. Aku bisa sarapan di luar kok. Sekarang kamu boleh cuek sama aku. Tapi lihat nanti. Sebentar lagi. Kamu akan aku buat bertekuk lutut dan mencintai aku sepenuhnya, Vicky. Sekar, aku ketemu sama 2 preman dengan tato kobra. Sama seperti yang kamu ceritain. Ketemu di mana, Mas? Aku ketemu sama mereka di jalanan. Mereka dalam kondisi luka dan mereka teriak-teriak gak jelas. Apa mungkin perampok itu diserang sama arwah Naura ya? Mas Satria, semalam di rumah sakit, saya juga ketemu sama orang yang punya tato kobra. Tapi dia kabur, Mas. Apa mungkin itu orang yang sama ya? Kita akan lihat sama-sama. Sekarang Jovi sama Bayu lagi bawa mereka ke sini. Tunggu ya. Ayo. Ini dia premannya, Dan. Mas Satria, ini orang yang sama kayak yang di rumah sakit, Mas. Kamu yakin? Lihat bagian tatonya. Ini, Dan. Apa ini tato yang kamu lihat waktu malam perampokan? Nah, benar, Mas. Benar. Dia orangnya. Dia pelaku perampokan. Dan dia juga orang yang nyerang saya di rumah sakit. Karena lu setan. Dia setan. Dia bukan manusia. Jauhin gue dari setan itu. Gue gak mau mati konyol. Jovi, Bayu. Kembalikan dia ke sel. Siap, Dan. Ayo, ikut saya. Sekar, apa maksud dia tadi ngomong bahwa kamu setan? Saya juga bingung, Mas. Saya nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena saya masih hidup ya, Mas? Mungkin dia kira saya udah mati waktu perampokan itu. Tapi ya, Mas, kayaknya ada dalang deh di balik semua ini. Jadi secara nggak langsung kamu mau bilang bahwa ini semua udah direncanain? Oh ya, apa kamu sempat lihat sesuatu waktu perampokan itu terjadi? Atau? Mas, saya cuma berasumsi aja. Kan kamu nanti yang punya wewenang untuk menyelidiki. Perampok itu yang nembak Mbak Naura, Mas.
Kayaknya dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Aku pasti akan menyelidiki ini jauh lebih dalam lagi. Aku nggak mungkin tinggal diam. Aku minta tolong sama kamu ya. Kalau hasil pemeriksaan tentang kematian Naura udah keluar dari rumah sakit, kabarin aku secepatnya. Iya Mas Satria. Ya udah ya Mas. Kalau gitu saya pamit dulu balik ke rumah sakit. Tadi cuma izin sebentar soalnya. Maaf ya, aku udah ganggu jam kerja kamu tadi. Dan makasih banyak. Sama-sama Mas Satria. Hati-hati dong kalau nyetir. Sekar, ternyata feeling saya bener. Kamu ke kantor polisi itu mau godain calon suami saya kan? Kamu jaga ya bicara kamu. Jangan sembarangan ngomong. Saya kesini itu karena ada urusan kerjaan. Aduh, pinter banget ya cari alasannya. Udah jelas-jelas, kamu tuh kerjaannya godain calon suami saya. Dasar perempuan gak bener. Ada juga kamu kali perempuan gak bener. Pulang aja deh kamu. Bella, sekarang. Kalian ini sadar gak sih? Ini kantor polisi. Malah bikin keributan. Mas Satria, dia duluan ya yang mulai. Kamu duluan ya. Kamu duluan ya. Cukup. Saya nggak butuh kalian saling menyalahkan. Yang saya butuh kenapa kalian bisa ribut di depan kantor polisi. Coba jawab. Mas, kasih tahu nih sama calon istrinya. Masa dia nuduh saya godain kamu? Kan aneh-aneh aja gitu. Orang saya kesini karena ada urusan kerjaan kok. Lagian ya, kalau dia yakin kamu cinta sama dia, harusnya dia nggak usah khawatir. Kecuali dia nggak yakin kalau kamu cinta sama dia. Denger ya, perempuan yang gak seberapa itu. Satria itu cinta banget sama aku. Tapi sayangnya setelah kamu ada di sini, kamu ngerusak itu semuanya. Kamu tuh hama, tau gak? Bel. Apa sih mulut kamu tuh kayak orang gak disekolahin tau gak? Loh, Satria, kenapa kamu malah belain dia sih? Bella, bukan masalah belain dia. Aku minta kamu dewasa. Introspeksi diri, Bel. Jangan terus-menerus kayak anak kecil. Harusnya kamu bersyukur loh. Sekar nggak nuntut balik ke kamu. Karena apa? Faktanya kamu yang salah kan? Dengerin apa kata calon suaminya. Sekar, urusan kita belum selesai ya? Wah. Belin banget. Hei. Kenapa? Kok datang-datang udah cemberut? Ada masalah apa? Tante, semua rencana kita gagal total, Tante. Gagal. Gagal gimana? Maksud kamu Tante nggak ngerti? Iya. Satria tuh sekarang udah benci Tante sama aku. Dia sekarang lagi deket sama Sekar, Tante. Jadi itu tadi aku sengaja ikutin Sekar dari rumah sakit. Aku udah feeling banget tuh. Pasti dia mau nyamperin Satria ke kantor. Aku ikutin, bener kan Tante? Dia nemuin Satria. Emang gatel tuh cewek. Ya udah aku jambak aja Tante rambutnya. Terus tiba-tiba Satria datang misahin kita. Tante tahu? Dia malah belainnya Sekar, bukan belain aku, Tante. Aku sebel, aku sakit hati, Tante. Oh my God, ya ampun Bella. Tapi nggak gitu juga cara kamu. Masa Sekarnya dijambak sih? Itu pasti Satria malu loh melihat kalian berantem di depan umum. Ya bisa gimana Tante? Kelakuannya Sekar tuh udah bikin aku emosi banget. Ya ampun. Oh ya Tante, tadi aku ingat. Pas lagi di rumah sakit, aku lihat Sekar. Ada salah satu pasien yang takut ngeliat Sekar. Katanya Sekar itu hantu. Aku jadi kepikiran deh Tante. Sekar itu beneran hantu atau reinkarnasi manusia? Udah cukup ya. Tante nggak mau denger lagi. Kamu tuh ngaco banget ya. Kebencian kamu sama Sekar itu nggak rasional, nggak masuk akal. Apaan sih ah? Ya bisa aku sebel banget Tante sama si Sekar. Aku pengen Sekar itu mati. Jadi dengan begini sih,
Yang lainnya pada pules. Apa dia nggak berasa kedinginan apa mereka? Kok ada suara perempuan lagi nangis? Baru di sini nggak ada perempuan. Apa gue salah dengar? Makin dingin banget ini. Setan! Tolong setan! Setan! Ada setan! Setan! Bos, itu kenapa sih bos? Berisik amat. Itu ada arwah dia datang kayak gitu. Itu! Gak ada bos. Udah tidur lagi. Udah tidur. Setan, tolong, ada setan, tolong. Mas Satria. Sekar. Mas, ini saya bawa hasil pemeriksaan jasadnya Mbak Naura. Hasil pemeriksaan ini cocok dengan peluru yang mengenai Naura. Artinya pengakuan dari pelaku benar. Dan sekarang statusnya bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Pak, tolong Pak! Hei, kamu kenapa? Tadi ada arwah di sini, Pak mau nyekik saya nggak mau mati di sini, Pak. Tolong keluarin saya. Lapor Dan. Dodi yang berada di dalam tahanan teriak histeris Dan. Katanya dia dihantui oleh sosok Naura, orang yang bener aja. Betul Dan, saya sendiri juga mendengarnya Dan. Ada hawa dingin di sini. Aku harus pergi. Belum aku berubah jadi laras. Jeffrey Bayu, coba kalian tanyakan kepada dia. Dan tolong bilangin jangan teriak-teriak, jangan berisik. Siap Dan. Hawa dingin itu udah gak ada. Aku gak jadi berubah. Selamat malam, Pak. Vicky, kamu baru pulang ya? Ini, aku buatin minuman untuk kamu. Oh iya, kamu kerepotan ya? Susah ya? Agak susah. Iya, sini aku bantu. Sini, aku bantuin. Makasih ya. Iya. Susah banget ya. Sini, biar aku pegang gini. Vicky? Sekarang semuanya akan jadi milik aku. Termasuk kamu.
Kaget kamu. Aku sudah menukar teh yang kamu sodorin sama aku. Dan aku juga sudah tahu kelakuan kejahatan kamu selama ini, Kak. Selamat malam, Pak. Apa? Pelaku pembunuhan istri saya udah ketangkap? Kami sudah mendapat pengakuan pembunuh istri Anda bahwa dia disuruh oleh Helen, kakak tiri Anda. Iya. Terima kasih informasinya ya. Aku udah dapat laporan dari polisi. Dan perampok itu mengaku kalau dia itu disuruhan dari kamu. Kamu menyuruh perampok itu aku kan? Tega banget kamu, Kak. Dia itu istri aku, Kak. Karena gak pantas untuk kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Udah gila kamu ya. Aku gak peduli. Kamu ini kakak aku ya. Tega-teganya kamu merekayasa perampokan dan Nora ya. Nora emang harus mati. Kamu apa ke bawah polisi? Aku akan nuntut kamu karena kamu otak dari pembunuhan istri aku. Enggak. Ayo. Mau kemana kamu? Hah? Ayo. Tidak boleh ada yang mendapatkan kamu selain aku. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kamu, kamu harus... Kamu harus mati, Helen. Jangan, Nora. Kamu harus mati. Jangan. Aku ngerasa arwah Naura mau ngasih petunjuk supaya aku datang ke sini. Pasti akan terjadi sesuatu. Mas Vicky? Mas Vicky? Syukurlah dia masih hidup. Halo, tolong kirim ambulans sekarang ke Jalan Puspa Indah Raya nomor 17 ya. Ada korban yang terluka. Ya, makasih. Helen. Helen udah meninggal, Bang. Gimana kondisinya, Dok? Kondisinya cukup stabil. Itu bisa diatasi karena Suster Sekar berhasil membawanya ke sini. Baik, Dok. Suster Sekar, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Vicky. Baiklah, saya ada pasien lain, saya permisi. Makasih, Dok. Mas Vicky, semoga kamu kuat setelah aku nggak ada. Selamat tinggal. Sekar, terima kasih sudah menolong suami saya. Aku ngerasain hawa dingin. Aduh, gimana kalau aku tiba-tiba berubah? Kok hawa dinginnya udah hilang? Mas Satria, jenazah siapa ini? Helen. Tolong dibawa ya. Ya, siap, Pak.
Aku sebenarnya mau nemuin Sekar. Tapi kok malah Satria ada di sini sih? Kalau aku labrak Sekar nanti, Satria makin benci sama aku. Wah, mendingan aku balik aja deh. Mas, saya turut prihatin Mas atas kejadian ini. Tapi saya masih nggak nyangka, kok bisa ya Helen setega itu sama adik iparnya sendiri. Ya, begitulah Sekar. Orang kalau dibutakan oleh cinta, bisa ngelakuin hal-hal yang nekat. Bahkan sampai hal-hal yang gak masuk akal. Kayak Bella kan? Oh ya Mas, Mas Vicky juga lagi dirawat di sini. Tapi untung aja sekarang udah baik-baik aja kondisinya. Sebenarnya di satu sisi aku masih percaya nggak percaya soal yang diceritain sama preman itu. Dan aku juga nyesel sih terlambat datang buat nangkap Helen. Yaudahlah, aku harus balik ke kantor sekarang. Iya Mas. Aku permisi ya. Mas Satria sebentar. Kemarin kamu jatuhin itu. Pantesan aku cari ini kemana-mana Sekar. Maaf Mas, saya udah baca beritanya. Emang ada apa ya sama kecelakaan 17 tahun yang lalu? Maaf, ini urusan kepolisian. Kamu belum berhak untuk tahu. Aku nggak bisa bilang udah tahu korban itu ayah Satria. Karena Laras pernah diceritain sama Satria soal ayahnya yang meninggal karena kecelakaan. Aku ingin tahu kenapa Satria masih ngungkit soal itu. Mas Satria, biasanya kan kalau ada apa-apa, kalau ada kasus, kamu selalu ngasih tahu saya, selalu sharing sama saya. Ya udah deh, saya tahu, mungkin saya terlalu kegeeran untuk ini semua. Saya sadar kok, saya bukan polisi atau detektif kayak kamu. Saya cuma perawat aja. Permisi. Sekar, aku minta maaf karena aku masih belum bisa ceritain apapun tentang masa lalu yang terjadi sama Papa. Bahkan aku sendiri belum tahu siapa orang yang udah nabrak Papa.